Bak dikuliti habis-habisan. Satu lagi dusta Ferdi Sambo terbongkar. Baradae terbukti bukan penembak jitu. Luka di bagian tubuh Brigadir J ini jadi bukti tak terbantahkan. Hingga kini, motif pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J masih terus didalami dan kian mengerucut. Pengacara keluarga Brigadir J Kamarudin Simanjuntak membantah dugaan kliennya melakukan pelecehan terhadap istri Irjen Ferdi Sambo, Putri Chandrawati di Magelang, Jawa Tengah. Sebaliknya, Kamarudin mengatakan bahwa yang terjadi di Magelang adalah pertengkaran antara Ferdi Sambo dan Putri. Kamarudin saat melaporkan Ferdi Sambo dan istrinya terkait dugaan laporan palsu di Bareskrim Polri, Jumat, 26 Agustus 2022, mengatakan, di Magelang itu berkelahi si bapak, Ferdi Sambo, dengan si ibu, Putri. Kamarudin menyebut pertengkaran antara Ferdi Sambo dan istrinya diduga karena ada wanita lain. Karena ada wanita lain, ujar Kamarudin. Ia tak meyakini Brigadir J melakukan tindakan asusila terhadap istri Ferdi Sambo. Kamarudin mengatakan, tidak mungkin terjadi pelecehan seksual. Pertama kan dibilang di Duren 3. Dia bikin laporan di Polres Jakarta Selatan karena tidak terbukti lalu diganti lokusnya menjadi ke Magelang. Sementara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga telah mengungkapkan dugaan motif Ferdi Sambo membunuh Brigadir J di rumah dinasnya Jumat 8 Juli 2022 lalu. Kapolri menegaskan hanya ada dua kemungkinan motif Ferdi Sambo membunuh ajudannya sendiri. Listio mengatakan, yang pertama adalah karena pelecehan. Sementara yang kedua, karena perselingkuhan. Mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan. Ini sedang kami dalami. Jadi, tidak ada isu lain di luar itu, kata Kapolri saat rapat kerja bersama Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu, 24 Agustus 2022. Listio Sigit menambahkan dugaan motif pembunuhan itu saat ini masih didalami oleh tim khusus, Tim Sus, Polri. Di samping penyelidikan motif pembunuhan, kondisi jenazah Brigadir J setelah ia dibunuh juga masih menimbulkan banyak misteri. Mengutip tribunnews.com, Sabtu, 27 Agustus 2022, Komnas HAM mengungkapkan luka tembak di tubuh Brigadir J tidak terarah. Komisioner Komnas HAM Hairul Anam mengatakan, hal itu menunjukkan penembak bukanlah orang yang jago menembak. Anam menuturkan, pihaknya telah memeriksa Baradae, tersangka yang turut menembak Brigadir J. Melalui pemeriksaan itu, pihaknya mendalami soal psikologis serta keterangan peristiwa penembakan. Anam juga mendalami soal keterangan yang menyebutkan bahwa Baradae merupakan anggota Polri yang mahir menembak. Dari keterangan-keterangan itu pula, Komnas HAM mendalami soal pelaku penembakan Brigadir J. Anam mengatakan bahwa luka tembak di tubuh jenazah Brigadir J memang hasil tembakan dari orang yang tidak jago menembak. Anam berujar, nah karakter lukanya yang ada di Joshua ini bukan karakter luka yang tembakannya terarah. Memang ada tembakan terarah, misalnya kepala. Tapi ada yang di tangan, tidak terarah. Hairul Anam sendiri mendorong LPSK mendalami lagi keterangan dari Baradae, yang kini berstatus justice kolaborator. Sebab, keterangannya dibutuhkan untuk mengungkap kasus penembakan Brigadir J menjadi terang. Hal itu disampaikan Hairul Anam saat sesi wawancara khusus dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Feby Mahendra Putra di kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis, 25 Agustus 2022. Anam mengatakan, kalau misal ada perubahan signifikan yang disampaikan Kapolri di publik, memang ada baiknya teman-teman LPSK melihat kembali mana konsistensi dari pengakuan dia. Karena justice kolaborator itu substansi intinya dia bisa nggak berkontribusi terhadap membuka kegelapan kejahatan jadi terang dengan satu jaminan dia konsisten terhadap keterangan.